Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fariha Adia Jamaluddin dengan NIM 211105025. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi tentang rizoma, radix, floss, fructus, semen, dan talus. Yang pertama ada Simplicia rhizoma. Di sini saya mengambil rimpang pingle dengan nama Simplicia zingiberis purpurea rhizoma, dengan nama latin Zingiber purpureum roxby dan suku Zingiberesi. Selanjutnya ada uji makroskopis, bentuk berupa potongan rimpang pipi, ringan, hampir bundar, hingga jorong atau berbentuk tidak beraturan, tebal 2-5 mm, warna coklat muda kekuningan, bau khas, rasa pahit dan pedas, permukaan luar tidak rata, berkerut, kadang-kadang dengan parut daun, berwarna coklat muda kekuningan hingga coklat keabu, bidang irisan berwarna lebih muda dibanding dengan permukaan luar, agak melengkung, tidak beraturan, korteks sempit, tebal lebih kurang 2 mm, bekas patahan rata, berdebu, warna kuning muda hingga kuning muda kecoklatan. Berikut gambar dari Simplicia rimpang pingle. Selanjutnya ada uji mikroskopis dengan fragmen pengenal adalah jaringan gabus, butir amilum banyak, bentuk kombinasi besar dan kecil, serabut, parenkim dengan sel sekresi, berkas pengangkut, trakea dengan penebalan jala dan tangga. Di sini uji mikroskopisnya saya mengambil referensi dari buku Farmakopeia Herbal Indonesia halaman 60. Yang pertama ada jaringan gabus. Nah, jaringan gabus itu seperti garis panjang-panjang gini ini dan ada titik-titiknya tadi. Nah, ini titik-titiknya tadi. Nah, yang selanjutnya ada amilum seperti ini. Dan yang ketiga ada serabut panjang seperti ini, berbentuk panjang. Ini untuk serabutnya. Dan yang keempat ada parenkim dengan sel sekresi. Nah, yang kelima ada berkas pengangkut. Berkas pengangkut ini kayak panjang gini, terus banyak ininya. Baik, selanjutnya uji mikroskopis gambar tangannya. Di sini saya mengambil referensi dari buku MMI edisi 1 halaman 108. Di sini gambar pertama ada parenkim dengan butir pati dan idioblast berisi minyak. Nah, ini itu parenkim ya, yang berbentuk bulat gini. Itu parenkim. Dan dengan butir pati. Butir pati itu seperti gambar nomor 4 ini. Nah, seperti ini butir pati itu ya. Dan idioblast berisi minyak. Idioblast berisi minyak itu seperti ini. Ini tuh minyak-minyak. Nah, selanjutnya yang nomor 2 ada pembuluh kayu berpenebalan spiral, tangga, dan jala. Ini tuh pembuluh kayu berpenebalan spiral seperti spiral gini. Nah, seperti ini tuh spiral. Nah, tangga seperti ini. Jala seperti itu. Yang ketiga ada serabut seperti gambar sebelumnya. Yang keempat yaitu butir pati ini. Fungsi-fungsinya, parenkim, jaringan dasar yang utama, sel-sel parenkim ditemukan pada akar dan batang, terutama sebagai pengisi bagian korteks batang, daun, bunga, buah, dan biji. Fungsinya sebagai tempat fotosintesis untuk menyimpan makanan dan air. Selanjutnya ada pembuluh kayu atau silem. Adalah salah satu jaringan pengangkut yang sangat kompleks dan terdiri dari berbagai jenis bentuk sel. Pembuluh kayu berfungsi menyalurkan zat bahan fotosintesis dari akar ke daun. Selanjutnya ada Simplicia radix. Di sini saya mengambil akar pasak bumi dengan nama Simplicia euricomai radix dan
Nama latinnya yaitu Euricoma longifolia Jack dengan suku Cimarrowbacea. Selanjutnya uji makroskopisnya. Akar utuh atau berupa potongan tidak beraturan. Akar utuh berbentuk silindrik, diameternya 2 cm sampai 7 cm, bahkan bisa lebih besar. Panjangnya 10 cm sampai 30 cm, atau bisa juga lebih. Bagian kulitnya tipis, permukaan luar berwarna kelabu kekuningan sampai agak kehitaman. Bagian kayu umumnya berwarna kuning pucat, kadang-kadang berwarna kelabu sampai coklat muda. Keras dan sukar dipatahkan. Berikut gambar simplisia akar pasak bumi. Selanjutnya ada uji mikroskopisnya, yakni fragmen pengenal adalah serabut yang berdinding tipis. Ujung agak tumpul dan lumayan lebar, sel batu dengan saluran noktah yang bercabang-cabang. Fragmen parenkim korteks, butir pati tunggal atau majemuk, hilus konsentrik, fragmen berkas pembuluh dengan penebalan jala. Nah, berikut mikroskopisnya. Yang pertama ada butir pati, kecil seperti ini ya. Yang kedua ada trakea, kayak gini. Yang ketiga ada parenkim. Yang keempat ada serabut, seperti panjang gini tadi. Yang kelima ada sel batu, hampir mirip dengan butir pati, tapi butir pati itu di dalamnya ada bintiknya, dan yang terakhir ada serabut dengan jari teras. Nah, ini serabut kayak yang nomor 4, tetapi ini terdapat pada jari-jari terasnya. Berikut uji mikroskopis dengan gambar tangan. Di sini saya mengambil referensi dari buku MMI edisi 5 halaman 228. Gambar pertama yakni butir pati. Nah, ini yang saya maksud, bundar, tetapi di dalamnya itu ada titik-titiknya gitu. Yang kedua ada trakea. Trakea tadi seperti ini ya, berbentuk gini. Yang ketiga ada parenkim, seperti ini. Yang keempat ada serabut, panjang kan. Yang kelima ada sel batu. Ini kalau diperbesar seperti ini. Yang keenam ada serabut dengan jari-jari teras. Fungsinya, parenkim jaringan dasar yang utama. Sel-sel parenkim ditemukan pada akar dan batang, terutama sebagai pengisi bagian korteks batang, daun, bunga, buah, dan biji. Fungsinya sebagai tempat fotosintesis untuk menyimpan makanan, air, dan sebagainya. Selanjutnya ada sel batu atau skleroid, merupakan jaringan sklerenkim yang bentuk selnya membulat dengan dinding sel yang mengalami penebalan. Fungsinya untuk menguatkan bagian tumbuhan yang sudah dewasa dan melindungi bagian lunak yang di dalam. Selanjutnya ada Simplicia flos. Di sini saya mengambil bunga melati dengan nama Simplicia jasminiflos, dengan nama latin Jasminum sambac L, dan suku Oleaceae. Selanjutnya ada uji makroskopisnya. Mahkota bunga berbentuk trompet, berbentuk lembaran agak mengerut. Mahkota bunga panjang 0,6 cm sampai 1 cm. Tangkai bunganya 0,1 cm sampai 1 cm panjangnya. Berikut gambar Simplicia bunga melati. Selanjutnya ada uji mikroskopis. Fragmen pengenal adalah epidermis daun mahkota, papila daun mahkota, parenkim daun mahkota dengan berkas pembuluh dengan penebalan tangga dan spiral. Epidermis dengan papila terlihat tangensial serbuk sari. Berikut gambar mikroskopis. Di sini saya mengambil referensi dari buku MMI edisi 5 halaman 266. Berikut gambar tangannya. Yang pertama ada epidermis daun mahkota. Nah, di sini tuh seperti ini. Kalau diperbesar jadi seperti ini, kayak agak panjang gitu ya. Yang kedua ada berkas pembuluh. Berkas pembuluh itu panjang dan di dalamnya itu ada gini.
Nah, yang ketiga ada pupila dan mahkota. Seperti ini ya. Yang keempat ada berkas pembuluh dengan parenkim daun mahkota. Berkas pembuluh seperti ini tadi, di bagian sini, dengan parenkim daun mahkota. Seperti ini. Di sini. Nah, yang terakhir ada serbuk sarina. Fungsinya, fungsi utama dari jaringan epidermis adalah sebagai pelindung, jaringan yang ada di sebelah dalam terhadap kerusakan mekanik dan serangan hama, serta penyebab penyakit pada tumbuhan. Epidermis merupakan lapisan sel paling luar dan menutupi permukaan daun, bunga, buah, biji, batang, dan akar. Jaringan epidermis yang tersusun dari sel-sel, lapisan yang menutup seluruh permukaan luar tubuh tumbuhan secara tiba-tiba, kecuali pada celah stomata dan lentisel. Roset adalah ragam hias berbentuk lingkaran dengan gambar bunga di dalamnya. Sistolit merupakan badan terklasifikasi yang terdisposisi pada sel epidermisnya. Selanjutnya ada Simplicia fructus. Di sini saya mengambil buah adas dengan nama Simplicia phoeniculi vulgaris fructus, dengan nama latin Phoeniculum vulgare Mill, dan suku Epiaceae. Selanjutnya uji makroskopisnya, buah berbentuk memanjang, ujung pipi, gundul, bagian luar buah mempunyai 5 rusuk primer, menonjol, warna kekuningan, warna coklat kehijauan atau coklat kekuningan hingga coklat, bau khas dan rasa agak manis. Berikut gambar Simplicia buah adasnya. Selanjutnya ada uji mikroskopisnya. Fragmen pengenal adalah endokarpium dengan sel-sel palisade, endokarpium sel-sel endosperm, berkas pengangkut, dan epikarpium. Nah, di sini saya mengambil referensi dari buku Farmakopoeia Herbal Indonesia halaman 13. Yang pertama ada endokarpium dengan sel-sel palisadenya. Seperti ini. Garis-garis di dalamnya. Yang kedua ada endokarpium. Seperti ini. Nah, seperti ini. Yang ketiga ada sel-sel endosperm. Seperti ini ya. Dalamnya itu ada ini. Yang keempat ada serabut. Gambarnya memanjang. Yang kelima ada berkas pengangkutnya. Yang keenam epikarpiumnya seperti ini. Nah, di sini mikroskopis dengan gambar tangan. Di sini saya mengambil referensi dari buku MMI edisi 2 halaman 38. Yang nomor 1 itu sel-sel saluran minyaknya. Seperti ini ya. Sel-selnya seperti ini. Nah, yang kedua itu, gambar kedua itu saluran minyaknya. Seperti ini. Yang ketiga itu endokarpiumnya, tetapi ini diperbesar. Gambarnya seperti ini. Yang keempat ada parenkim berpenebalan jala. Jadi seperti ini ya. Bentuknya bundar dan di dalamnya itu ada bintik-bintiknya. Nah, yang nomor 5 ada serabut berbentuk panjang seperti ini dan di dalamnya itu ada bintik-bintiknya. Yang ke-6 ada endosperm berisi kalsium oksalat bentuk roset kecil seperti ini. Seperti ini. Bundar-bundar kecil ini dan ada bintik-bintiknya. Yang ketujuh ada epikarpium, kadang-kadang terdapat stomata seperti ini. Dan yang terakhir endokarpium, garis-garis.
Fungsinya, endokarpium yaitu sebagai lapisan dalam yang letaknya berdekatan dengan biji dan berperan sebagai lapisan yang melindungi biji. Endosperma adalah jaringan triploid yang terdapat pada biji, hasil dari penyatuan dua inti polar gamet betina dengan satu inti gamet jantan yang berbeda dengan embrio dalam jumlah kromosomnya. Yang selanjutnya ada parenkim, jaringan dasar yang utama. Sel-sel parenkim ditemukan pada akar dan batang, terutama sebagai pengisi bagian korteks batang, daun, bunga, buah, dan biji. Fungsinya sebagai tempat fotosintesis untuk menyimpan makanan, air, dan sebagainya. Selanjutnya ada Simplicia semen. Di sini saya memakai biji kecibir dengan nama Simplicia Pseudocapricemen dengan nama latin Pseudocarpus tetragonolobus DC dengan suku Papilionaceae. Selanjutnya ada uji makroskopisnya, biji bentuk berbulat, kulit licin, mengkilat, warna coklat sampai hitam, diameternya 5 mm sampai 9 mm. Pusar biji berwarna coklat terdapat di antara celah yang berwarna putih dan agak menonjol. Selanjutnya uji mikroskopisnya, fragmen pengenal adalah fragmen epidermis luar, fragmen epidermis dalam, fragmen endosperm dengan tetes minyak dan butir aleuron, dan fragmen berkas pembuluh. Selanjutnya di sini ada gambar uji mikroskopisnya. Saya mengambil referensi dari buku MMI edisi 6 halaman 227. Nah, di sini ada gambar tangannya. Yang pertama epidermis luar tampak paradermal. Ini epidermis luarnya. Dan yang kedua itu epidermis luar melintang dengan parenkim. Seperti ini. Lintangnya seperti ini. Yang ketiga ada epidermis dalam. Ini epidermis dalamnya. Dan yang keempat itu parenkim termampat. Panjang-panjang seperti ini. Dan yang kelima endosperm. Bentuknya seperti ini dan di dalamnya itu ada ini. Yang keenam itu gambar tetes minyak. Nah, yang ketujuh itu aleuronnya seperti ini gambarnya. Dan di sini ada butiran-butiran ininya. Dan yang kedelapan yaitu berkas pembuluhnya. Panjang. Fungsinya, epidermis merupakan lapisan sel paling luar dan menutupi permukaan daun, bunga, buah, biji, batang, dan akar. Jaringan epidermis yang tersusun dari sel-sel lapisan yang menutup seluruh permukaan luar tubuh tumbuhan secara tiba-tiba, kecuali pada celah stomata dan lentisa. Roset adalah ragam hias berbentuk lingkaran dengan gambar bunga di dalamnya. Sistolit merupakan badan terklasifikasi yang terdisposisi pada sel epidermisnya. Fungsi utama dari jaringan epidermis adalah sebagai pelindung jaringan yang ada di sebelah dalam terhadap kerusakan mekanik dan serangan hama serta penyebab penyakit pada tumbuhan. Endosperma adalah jaringan triploid yang terdapat pada biji, hasil dari penyatuan dua inti polar gamet betina dan dengan satu inti gamet jantan yang berbeda dengan embrio dalam jumlah kromosomnya. Yang terakhir ada parenkim, jaringan dasar yang utama sel-sel parenkim ditemukan pada akar dan batang, terutama sebagai pengisi bagian korteks batang, daun, bunga, buah, dan biji. Fungsinya sebagai tempat fotosintesis untuk menyimpan makanan, air, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada Simplicia thallus. Di sini saya memakai Thallus Acanthopora spicifera dengan suku Rhodomelaceae. Selanjutnya ada uji makroskopisnya, alga merah spesies
Acanthopora spicifera, yaitu memiliki ukuran panjang 9-10 cm, talus berwarna kuning kemerah-merahan atau coklat kemerah-merahan, dengan bentuk percabangan dua bagian atau dichotomous, cabang utama pendek, talus bercabang banyak, selang-seling, berbentuk silinder, agak kaku dengan bintil-bintil yang mencuat ke samping dengan permukaan yang kasar. Tumbuh melekat pada batu karang, pecahan karang, serta karang mati. Selanjutnya ada uji mikroskopisnya. Sel pusat dikelilingi oleh 5 sel periasil dan sel kortikal semakin mengecil ke arah korteks. Korteks berbentuk memanjang. Bagian permukaan sel terdiri dari 1-2 sel korteks. Bentuk korteks memanjang. Sel kortikal berbentuk bulat. Nah, ini gambarnya. Seperti ini ya. Ini bulat itu tadi korteks dan yang panjang itu kortikalnya. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.